Tahukah kamu, Ratu Lebah tidak dilahirkan, tapi diciptakan. Dari krisis, muncul harapan. Dari larva biasa, lahirlah pemimpin luar biasa. Simak kisah luar biasa dari dunia lebah ini. Transformasi Sang Ratu, keajaiban biologi di dalam sarang lebah. Lebah madu Apis mellifera adalah salah satu contoh terbaik dari kehidupan sosial serangga yang terorganisir secara luar biasa. Di dalam satu koloni, ribuan lebah bekerja secara harmonis untuk menopang kelangsungan hidup komunitasnya. Namun, terdapat satu figur yang memegang peranan sentral dalam struktur ini, Sang Ratu Lebah. Tampaknya, masa depan koloni berada dalam ancaman. Ketika seekor ratu lebah mati atau hilang, koloni menghadapi krisis eksistensial. Aktivitas sarang menurun secara drastis. Tanpa kehadiran ratu yang bertelur, tidak akan ada generasi penerus. Jika situasi ini tidak ditangani dengan cepat, seluruh koloni dapat menghadapi kehancuran dalam hitungan minggu. Namun, alih-alih panik atau menyerah, lebah pekerja segera mengaktifkan sebuah mekanisme biologis luar biasa yang sudah tertanam dalam naluri kolektif mereka. Mereka memulai proses generasi kepemimpinan yang sangat unik di dunia hewan, membentuk ratu baru dari larva biasa. Royal Jelly, kunci transformasi. Proses ini diawali dengan pemilihan larva betina muda dari kelompok larva biasa yang awalnya ditakdirkan menjadi lebah pekerja. Tidak ada perbedaan genetik antara larva ini dengan lebah lainnya. Namun, nasib mereka berubah drastis ketika lebah pekerja mulai memberi mereka pakan khusus yang dikenal sebagai Royal Jelly, susu ratu. Royal Jelly adalah zat kental berwarna putih yang diproduksi oleh kelenjar hipofaringeal lebah perawat. Zat ini mengandung campuran kompleks protein, gula, lipid, vitamin B, serta senyawa bioaktif lainnya. Ketika larva diberi makanan ini secara eksklusif selama masa pertumbuhannya, terjadi perubahan perkembangan yang sangat drastis. Larva yang menerima Royal Jelly secara penuh tidak berkembang menjadi pekerja biasa. Sebaliknya, tubuhnya tumbuh lebih besar, ovarium berkembang sepenuhnya, dan rentang hidupnya menjadi jauh lebih panjang, bisa mencapai 5 tahun, dibandingkan lebah pekerja yang hanya hidup beberapa minggu atau bulan. Inilah awal dari terbentuknya Ratu Lebah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Yang paling mengejutkan dari proses ini adalah kenyataan bahwa Ratu Lebah dan lebah pekerja memiliki materi genetik yang identik. Tidak ada perbedaan DNA di antara mereka. Perbedaan peran dan kemampuan mereka sepenuhnya ditentukan oleh jenis nutrisi yang diterima selama masa larva. Hal ini memberikan pelajaran penting dari sudut pandang biologi perkembangan dan epigenetika, bahwa ekspresi gen dapat dimodifikasi secara signifikan oleh lingkungan dan pola makan. Dalam konteks lebah, keputusan koloni, bukan warisan genetik, yang menentukan siapa yang menjadi pemimpin. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kepemimpinan yang lahir dari krisis. Transformasi biologis ini bukan hanya menyelamatkan satu individu, tetapi juga menyelamatkan seluruh koloni. Begitu ratu baru tumbuh dewasa dan berhasil melakukan perkawinan, ia mulai bertelur dan memulihkan populasi sarang. Aktivitas koloni kembali normal, tatanan sosial dipulihkan, kehidupan pun berlanjut. Dalam biologi lebah, kita melihat bahwa krisis bukan akhir, melainkan awal dari transformasi. Kepemimpinan tidak diwariskan, tetapi diciptakan melalui dukungan, perhatian, dan keputusan kolektif yang cermat. Refleksi dari dunia serangga. Fenomena biologis di sarang lebah memberikan refleksi mendalam bagi kehidupan manusia. Bahwa potensi luar biasa bisa muncul dari individu biasa, asalkan diberikan perhatian, lingkungan, dan nutrisi yang tepat. Dalam kondisi krisis, munculnya pemimpin baru bukanlah keajaiban, melainkan hasil dari visi dan tindakan yang terarah. Sama seperti di dunia lebah, dalam masyarakat manusia pun, seorang pemimpin sejati dapat lahir bukan karena garis keturunan, melainkan karena lingkungan yang mendukung dan pilihan-pilihan tepat yang dibuat di saat paling genting. Tagar lebah, tagar Anahel, tagar Koptahmet, tagar filosofi, tagar alam.